Nagari bukan sekedar tempat berpijak. Ia adalah rumah nilai, adat, dan jati diri. Disinilah adat dijunjung. Disinilah budaya diwariskan. Dari niniak mama ke anak kemenakan. Inilah Adek Salingka Nagari, ruang perbincangan tentang adat, budaya, dan kearifan lokal Minangkabau yang hidup dan tumbuh di tengah masyarakat. Dengarkan setiap hari Minggu pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di program 4 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Adek Salingka Nagari, menjaga adat, merawat pusako untuk masa depan Nagari. Salam selamat pagi Dunsana Budaya di mana saja berada yang tengah mendengarkan 88,9 FM Pro 4 RRI Bukit Tinggi, Suara Budaya Ranah Minang. Dan kali ini kami hadir dengan program Adek Salingka Nagari bersama saya Darwita Roza dan kerabat kerja yang bertugas hingga 1 jam ke depan. Kita punya topik yang cukup unik ya di kesempatan pagi hari ini Dunsana Budaya, yaitu mengenalkan lebih dekat salah satu tradisi orang Bukit Tinggi yang juga disebut dengan orang Kurai. Nah ini nih unik nih Dunsana Budaya. Kalau setelah Ramadan, biasanya kalau di Nagari Kurai itu mertua itu datang ke rumah menantunya untuk bersilaturahmi lah gitu istilahnya ya Dunsana Budaya. Kita akan bahas barayo ke rumah minantu di Nagari Kurai bersama Bundo At dari Bundo Kanduang, Kecamatan Aua Birugo, Tigo Bale. Selamat pagi Bundo. Selamat pagi. Iya, sehat Bundo? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sudah mau Lebaran, pasti ada hal-hal yang harus dipersiapkan sama orang Kurai ini Bundo ya. Kita mau tahu Bundo, barayo ke rumah minantu di Nagari Kurai itu seperti apa Bundo? Khusus di Nagari Kurai ya Bundo ya, silakan. Mungkin ini yang lebih apanya ya Adek Salingka Nagari, kalau Bundo bandingkan dengan daerah lain, itulah kalau di sini yang bari rayo banyak orang gaek. Jadi nan kari rayo ko membalian baju untuk orang gaek dulu. Karena nyo kepegi ke rumah minantunyo. Jadi pertama kalau minantu baru. Pai bari rayo ke rumah minantu. Di rumah minantu tuh dia orang barale mendoa lo persiapannya tuh. Mendoa ketek-ketek gitu. Mendoa ketek-ketek. Ndak nalah awak minantu baru, tapi pada umumnya kalau orang Kureko kalau bari rayo mempersiapkan masakan-masakan. Karena yang datang karib kerabatnya itu yang disuguhkan dengan makan nasi, ndak dengan kue-kue. Jadi anak pusako misalnya kan, anak pusako datang ke rumah bako, tuh disuguhi makanan. Jadi nan bari rayo ke rumah minantu, tuh kewajiban keluarga mintuo ya, keluarga suami, tuh jauh hari sudah dipersiapkan itu. Baik. Itulah kewajiban selagi masih ado keluarga suami. Nan sekali setahun tuh wajib walaupun suami wak nak boleh. Untuk itulah. Baik. Harus berkunjung ke rumah anak pusako. Dikunjungi anak pusako tuh. Nah, apalagi kalau minantu baru kan, kalau minantu baru ya bentuk orang barale apolonyo. Kalau pertamu beri rayo, ya semua keluarga suami laki-laki perempuan datang. Yang perempuan membawa beras. Manjujuang bareh ya. Walaupun baju lah rancak-rancak, nan kalau orang Kureko nan bareh baju juang jojo kain batik. Bara banyak bareh dibawa ke rumah minantu.
Ya. Itu tergantung. Kalau wak mintu, yuk lah siangan turang ke hari raya ko ke rumah minantu bawa bare yang minantu baru mintu tuh bang bawa 10 liter tuh. Kemudian Ipa ya, Ipa adik perempuan suami, adik kakak perempuan suami, itu ya mungkin 6 atau 7. Itu berjujuang tuh. Itu yang menjujuang. Jadi biku di rumah minantu tuh bareh tuh kalau lari salin sadonya tuh amualah setengah karuang. Berapa siapapun perempuan yang sudah menikah tuh membawa barehnya ke situ tuh. Tuh itu kewajiban tuh. Berkunjung ke rumah anak pusako tuh. Kok minantu ke rumah mintu. Nah, minantu tuh kalau no baru. Mintu lai sudah salat hari apa? Sudah salat Idul Fitri itu hanya langsung aja suaminya pergi istilahnya sungkeman selama iri rayu kamaknya kemintunya. Ndak kalau orang Korea ndak wajib lo do minantu mau, tapi pada umumnya minantu tuh kan namono mintu lai juo atau besok kari rayu atau pas paginya pergi bermaafan ke rumah mintunya nyoba jo kue adol. Kita perempuan kalau pergi berkunjung membawa buah tangan kan begitu. Itulah budaya Minang. Jadi nan pai barayu ke rumah minantu tuh itulah merupakan adat dan budaya kami. Jadi itu tuh dilaksanakan terus selagi lai jo anak pusako tuh dikunjung aja terus itu. Misalnya Roza kan, baku Roza orang Kurai, amak Roza nak doleh, Roza nalai ke rumah Roza, amak baku Roza ti boleh datangnya tuh membawa bare. Tetap terjalin silaturahmi. Kalau nan lah tu bana tu ndak manjujuang marihnya do, ado yang manjujuangan yang membawaan. Misalnya bundo bare amak bundonya jujuang. 2 lenggek bare bundo. Bare amak cie, bare bundo cie. Misalnya bare amak nagadang, bare bundo dia teh. Bundo manjujuang anak mak cekon dak bimbiang le. Tapi amak cekon babalin baju rayo tu. Pai bersilaturahmi. Itu bedanya kalau orang Korea itu walaupun labungku anan pari rayo tuh paijo ke rumah minantu. Lai sehatnya. Begitulah budaya orang Korea pai bersilaturahmi. Jadi sampai kini hari rayo 2 hari ndak harus hari 2 hari itu doh mengunjung itu. Ndak kemungkin semuanya kita kunjungi 1 hari 2 hari itu. Yang penting masih di bulan Syawal gitu. Masih dalam bulan Syawal. Mungkin 2 minggu lagi mungkin ada hari itu awak yuk ke makan lama ke rumah siat, hari itu lawak ke rumah siat. Misalnya Paku Bundo misalnya kan, Paku Bundo kan Bundo sendiri rumah, dia tetap berkunjung ke rumah keponakan Bundo ya, keponakan bapak Bundo yang ada kini kan, tapi dia tetap berkunjung hari Lebaran itu membawa bareh aja terus. Itu cuman orang Korea saja yang model tuh budayanya. Jadi kalau Bundo Caca lihat ya memang silaturahmi yang seperti itu sampai kita tua-tua ayo terjalin jo silaturahmi. Jadi, makanya kalau Lebaran itu orang Korea ini rame-rame gitu ya Bunda ya. Rame-rame kadang di satu rumah bisa susun mobil di depan rumahnya banyak gitu. Dia berjanji itu hari itu ke rumah situ. Jadi yang dari mana kumpul kan baku kita itu kan ndak tempatnya ndak satu. Jadi awak makan dulu makan siang ke situ ya pas hari siang tuh nyampe dia semua di rumah. Jadi kita persiapan. Jadi kalau orang Korea itu bari rayo dia orang menua di rumah semua masakan dibikin. Jadi yang banyaknya itu sambal-sambal, kalau kue-kue ya lah kadarnya saja. Kalau lain anak muda itunya tuh kan. Tapi kalau mak-mak selagi mak-mak tuh bisa ke dapur memasak, dia akan tetap memasak. Apa yang bisa dia masak, ndak akan dia biarkan istilahnya tungku ndak berasuk hari raya tuh. Jadi persiapan orang untuk menyambut Lebaran saudara-saudaranya dari mana-mana. Dari rantau ya. Dari rantau yang baik seputar walaupun dia tidak di rantau tapi yang mengunjungi rumah anak pusako, baku kita itu kewajiban dia. Apalagi kalau banyak pulang dari rantau ya banyaklah tamu kita.
Kalau ndak ada pulang ya berapa orang yang tinggal di kampung itu saja yang datang. Jadi kita ya bundo yang lah tutu modeko kalau ada tuh semangat juga kita. Misalnya kakak bundo ndak di rumah kan ipar-iparnya datang ke rumah. Ya. Ipar etek bundo. Ya. Etek bundo sudah meninggal, anak-anaknya di rantau. Bundo yang di rumah sendiri masih ada keponakan bapak-bapak itu di kampung. Lebaran datang juga ke rumah bundo. Kadang kami lah makan di situ, tapi dia tetap meninggalkan beras. Makanlah kalau nak makan nasi, makan sih tapai kok. Iya. Begitu adat. Merasa kita kalau ndak kita kunjungi masih ada anak pusako masih lagi nampak je rumahnya, lagi besi je rumahnya tuh berkunjungi. Iya. Gitu. Budaya orang Kurai ini. Ini ada satu hal yang bikin penasaran Bundo. Kenapa orang Bukit Tinggi disebut dengan orang Kurai? Dulu kan Bukit Tinggi ini kan baru namanya. Dulu kan Nagari. Nagari Banuampu, Nagari Sungai Pua, Nagari Ampe Angke, Nagari Tilatang Kamang, Nagari Ampe Koto, Nagari Baso, Kurai di tengah-tengahnya. Nagari Kurai gitu ya Bunda ya. Luak Agam itu. Itu Luak Agam tuh. Jadi itu nagari-nagari yang ada di Luak Agam atau jadi Kurai ini samalah fungsinya dulu dengan nagari yang Banuampu. Dengan nagari Empek Koto, kan nagari-nagari dulu. Nah, keistimewaan nagari Kurai. Ya. Dalam satu nagari itu tidak ada beda adatnya. Tapi misalnya kalau nagari lain ya, Banuampu, ya, antara orang Padang Luar dengan orang Pakan Senayannya beda lagi. Beda adatnya tuh. Tapi kalau nagari Kurai orang kan nagari Kurai itu 5 jorong. Dari Tigo Baleh, Mandiangin, Koto Selayan, Guguk Panjang, Aua Birgo. Dalam segi apapun, dari segi kelahiran, upacara kelahiran bagaimana, upacara perkawinan, pernikahan, upacara kematian, upacara batagak pengulu, apa-apa saja upacara adat itu sama, tidak ada bedanya sedikit pun. Baik. Dan masakan makanannya pun sama. Samba adat sama. Itu keistimewaan di nagari Kurai. Nah, berbicara masakan nih Bundo, kita kembali lagi ke topik kita Barayo ke rumah Minantu di Nagari Kurai. Itu masakannya seperti apa? Kan mandoa kete-kete ya Bundo ya, syukuran kecil-kecil begitu ya, dunsana budaya istilahnya ya. Itu samba adatnya apa saja? Kalau samba adat Kurai kok, kalau orang kok rirayo itu kan rendang itu sudah merupakan wajib ya, kewajiban. Kemudian kalau di Siko anyang dagiang atau sampade dagiang, itu samba adat. Itu pada umumnya orang tuh membuat itu. Kemudian tambahlah ada ikan, ada sayur-sayurnya macam lah, tambahan-tambahan lain. Ndak terikat, ndak harus sambal adat. Kalau Lebaran ini ndak harus sambal adat. Tapi kalau upacara adat baru ada sambal adat. Tapi kalau Lebaran tergantung orangnya. Maka dia mau bikin soto, nggak usah kami makan nasi, kami bikin soto, makan soto saja katanya kan. Boleh ya Bunda ya. Jadi kan tergantung. Tapi kita kalau orang Kurai kalau ndak makan orang sekali setahun di rumah awak kok ndak lo senang hati ya. Iya. Makanya ndak harus hari rayu datang ke rumah bentuk Bundo. Biku hari rayu ketiga silah ke rumah Bundo misalnya kan. Makan siang atau makan malam itu. Jadi kita persiapkan. Baik. Kalau ndak makannya ndak senang hati, apalagi anak pusako nang ke rumah. Itu para luna makan tuh. Kalau tamu-tamu kawan besti-besti ke rumah makan apa nang kali makan. Kok makan nasi boleh, makan apa kok aduh. Jadi itu kalau orang resiko kok sudah berirayu tuh tak duduk nih. Kamu apa makan kan? Iya. Jadi kadang sekali beturi sadonya. Jadi itulah kalau dicari hari raya memang
seperti orang mau mendoa lah di rumah tuh. Tapi tidak wajib dengan sambal adat tadi ya Bunda ya. Enggak wajib. Siap. Berarti ini ada kaitannya juga ya Bunda dengan seberapa sanggup ekonomi di satu keluarga itu untuk menyajikan makanannya. Itu Begitu pula ya lah Bunda kita ya. lihat kalau di Kurai ini ya. Heeh. Kalau namanya Lebaran pasti ada dia bikin rendang, bikin yang asam Pade asam daging. pede daging rendang itulah merupakan masakan pokok dia. Nggak tahu kenapa apa ya bisa saja dia. Ada saja rezeki ya Ada Bunda ya. rezekinya. Mm-mm. Ada aja rezeki orang-orang tuh. Nggak Mhm. do yang orang-orang tuh sebansai-bansai orang nggak do yang ndak menyadion sambal di rumah hari raya tuh. Iya. Contoh barale khatam Quran misalnya kan. Mhm. Kalau di Kurai ko barale khatam Quran antah malop banyak no sambano pado barale nikahan. Barelek nikahan ya Bunda. Kalau khatam Quran tuh segala macam model sambah keluar sadonya. Mhm. Tapi wak memikir ekonominya seperti itu. Tapi wak kok aduh sih bisanya kadang-kadang wak cari orang yang ekonominya biasa-biasa lama makan wak di rumahnya. Iya. Begitu dia menyiapkan apa yang akan kita makan. Mhm. Jadi kalau Bundo cari soal makan makanan ndak do yang apa orang di siko do. Lai sidihnya Iya. terpenuhi untuk sekedar makanan. Itu kalau no ya mungkin di segi finansialnya mungkin rumahnya tapi kalau soal makanan sebansai-bansai orang ndak makan dagingnya doh hari raya tuh. Iya, ada saja rezeki Ada ya saja. Bunda ya. Baik. Mungkin itulah kita ada pemberian zakat, Iya. berbagi tadi itulah. Kan ada yang kita berzakat kan kepada keluarga kita dulu kan. Iya. Mungkin dia dapat zakat segini dari ini kan dikumpulkan. Nah, dolai apa saja terpenuh saja bersama orang itu. Jadi tidak bisa kita nilai kemampuan ekonomi orang Bukit Tinggi dilihat dari segi makanan. Karena ibu-ibu Bukit Tinggi ini, apalagi di Tampai Bundo orang Teguh Baleh, pada umumnya tidak ada ibu-ibu tuh yang menganggur. Belah satu tuh Bundo kok misalnya kan, ndak donya yang duduk saja di rumah. Sakurang-kurangnya nyoba sawah. Ndak do sawahnya nyosa duit sawah orang. Dia kalau orang Kure gitu dia mau mati-matian dia ke sawah. Kalau mau Lebaran ini dia harus tersedia bareh sakaruang di rumah. Karena apa? Itulah bareh itu nanti yang akan dibawa-bawa sambat tempat saudara-saudaranya. Itu orang Kurai itu. Jadi ibu-ibu tuh pada umumnya ya ndak do nyewa sawahnya sadui sawah orang. Yang penting bareh li tetagak di rumah. Jadi untuk memenuhi kebutuhan makanan cukup mereka tuh paham ke kita ini kan di segi untuk bayar uang sekolah anak itu kan mau bikin rumah yang layak. Tapi kalau Bukit Tinggi soal ke makanan ndak begitu kita lihat anak-anak ndak begitu kelaparan. Ya contohnya kita kasih makanan ini ndak begitu antusias anak-anak tuh gitulah. Jadi karena emaknya juga bikin lapek di rumah, bikin goreng, kok makan hari raya ada daging, biku hari raya haji kan lelo daging, lain adalah dia makan lauk ikan gitu, tapi walaupun ndak setiap hari. Itu mengenai apa yang pandangan Bundo. Karena orang Kureko ndak do yang duduk sih di rumah ibu rumah tangganya dah. Manggari sadonya Bunda. Manggari. Bergerak semua ya Bunda. Memikir tuh. Aku hari kerayu li gua. Nyokajang sawah ndak menyabi wak nak nono orang ke pesu ah. Ndak menunggu saya do ya Bunda ya. Tapi bau sahu full ya. Kalau dulu kan kalau yang muda-muda menjahit. Ibu-ibu muda dulu menjahit, jahit dari yang piangkit. Tapi kini kan konveksi lah sepi, tuh jadi banyak lari ke pertanian. Cuman yang apa wak kini kondisi alam kini ya,
Aduh, Kondisi jangan alam ya Bunda ya. hujan tidak ada, tidak menurut apa lagi kan kami di daerah Tigo Balai banyak sawah batada hujan, paneh hujan kadang ado, kadang ndak ado, jadi banyak ndak bagus Hasil panennya. hasil panen. Itu sama lah sampai ke Gulai Bancah Bukit Tinggi lah. Iya. Pada Bukit umumnya Tinggi ya Bunda. kan ya untuk apa dari Tigo Balai terus ke Mendiangin, Gulai Bancah tuh Iya. kan lumbungnya beras dulu tuh Bukit Tinggi. Sawah di situ Sawah, semua ya Bunda. Gulai Bancah tuh sawah sadonya. Iya, makanya Gulai Bancah namanya. Bancah banyak di situ. Boleh. Jadi itu Iya baik. soal makan orang Bukit Tinggi enggak susah sebenarnya. Ya, ada saja rezekinya intinya ya Ada Bunda. rezekinya. Ya. Baik. Kita rehat dulu Bunda. Baik, Dulsana Budaya, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Apo nan adia takuikan sayang bunga cinta ko layu hati den came nan den haro kang manyiram udah surang saja maning ke lebih hatuju habale badan dalam malah takui lalu surang jiko itu nan kini adia takuikan denaikan datang menyiram bungo adi rindulah lamo samo ditangguangkan saja gunung Marapi sagadang talua iti bunga cinta ko layu hati den came nan den haro kang manyiram udah surang saja maning ke lebih hatuju habale badan dalam malah takui lalu surang jiko itu nan kini adia takuikan denaikan datang menyiram bungo adi rindulah lamo samo ditangguangkan saja gunung Marapi sagadang talua iti takui den udah Apo nan adia takuikan sayang bunga cinta ko layu hati den came nan den haro kang manyiram udah surang saja maning ke lebih hatuju habale badan dalam malah takui lalu surang jiko itu nan kini adia takuikan
Makan bajamba. Ini adalah sebuah tradisi makan dengan cara duduk bersama dalam suatu ruangan. Masyarakat Minangkabau pada umumnya melangsungkan tradisi ini pada hari-hari besar agama Islam dan berbagai upacara adat serta pertemuan penting lainnya. Biasanya sebelum makan bajamba dilakukan pawai atau arak-arakan oleh para bundo kanduang dengan pakaian adat dan berpakaian muslim sambil membawa makanan bajamba di atas kepalanya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pro 4 RRI 88,9 FM. Suara budaya dari Ranah Minang untuk Indonesia. Dan Suara Budaya kembali lagi bersama kami di Ada Salingka Nagari. Dan terima kasih masih setia bersama kami di Suara Budaya Ranah Minang 88,9 FM Pro 4 RRI Bukit Tinggi. Dan selamat bergabung juga untuk Suara Budaya yang baru saja menonton channel YouTube kami RRI Bukit Tinggi. Kita tengah membahas satu topik ya sekaitan dengan Idul Fitri, di mana ada satu tradisi ya di Kota Bukit Tinggi atau yang disebut juga di Nagari Kurai. Itu ada yang namanya Barayo Karumah Minantu di Nagari Kurai. Bersama narasumber kita masih ada Bundo At ya dari Bundo Kanduang di Kecamatan Awa Birugo Tigobale. Baik Bundo, tadi kan kita membahas bahwasanya ini khusus di Nagari Kurai saja. Nah itu kan namanya Adek Salingka Nagari ya. Tadi Bundo juga sempat menyebutkan sebelum-sebelumnya bahwasanya ada juga Adek Sabatang Panjang. Nah, Bundo bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan Adek Sabatang Panjang dan kemudian Adek Salingka Nagari itu seperti apa? Silakan Bundo. Biarlah sebenarnya bagi bundo-bundo sudah banyak yang paham tentang beda adat Salingka Nagari dengan adat Sabatang Panjang. Kalau Bundo Kanduang organisasi ini kan dari provinsi, daerah tingkat 2 sampai kecamatan sampai kelurahan. Bundo Kanduang itu bertugas tentang membicarakan tentang adat Sabatang Panjang. Apa itu adat Sabatang Panjang? Adat Minangkabau. Jadi Batu Sangka, Ba'a Padang, Ba'a Pariaman. Nah, kalau terjadilah misalnya kita pernikahan orang Bukit Tinggi sama Batu Sangka. Nah, Ba'a bundo-bundo fasilitasi. Bundo-bundo bertanya lo Ba'a lo ada Batu Sangka. Itulah fungsinya Bundo Kanduang tadi itu. Selain dari di kampungnya, nyo bisa lo memfasilitasi tentang nagari-nagari yang ada di Minangkabau ko. Jadi adik Sabatang Panjang ko ada yang membicarakan adat budaya Minangkabau, Minang atau Sumatera Barat, adat Minangkabau di Sumatera Barat. Minangkabau tidak di Sumatera Barat saja, sekarang Bundo Kanduang kan sudah mendunia sekarang. Ada Bundo Kanduang Australia kan, ada Bundo Kanduang di Amerika, kan sudah ada sekarang di organisasi Bundo Kanduang ini sudah lebih apa pula dia di rantau lagi. Berarti khusus untuk para perantau Minang di luar negeri ada gitu ya? Ikatan Keluarga Minang Australia, Ikatan Keluarga Minang Jakarta, Bandung, gitu. Itu membicarakan adat Sabatang Panjang. Berarti adat secara umum gitu ya Bunda? Ya,
bergabung itu semua daerah yang ada kan. Itulah. Jadi yang kalau khusus Minangkabau itu adat sebatang panjang. Baik. Orang Pariaman bagaimana kan beda-beda itu Iya. adatnya. Orang Bukit Tinggi bagaimana, orang Batu Sangka, orang Payakumbuh, orang Solo. Itulah adat sebatang panjang. Baik. Artinya sebatang panjang itu kan panjang. Iya. Di mana batihnya? Iya. Batihnya di apa Minangkabau. Di mana batas Minangkabau, nagari Minangkabau, situlah batasnya. Baik. Kalau adat Salingka Nagari, Mhm. jadi adat sebatang panjang itu yang urusannya, yang organisasinya yang membicarakan itu Bundokan Duang, Mhm. kemudian LKAM, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Ya. dari provinsi sampai ke kecamatan kan. Mhm. Kemudian ada lagi adat Salingka Nagari. Kalau di Bukit Tinggi, di Bukit Tinggi itu adat Salingka Nagari. Yang kita bahas hanya adat Kurai. Iya. Kalau adat Kurai bentukku tuh adat Salingka Nagari itu. Nah, jadi ada organisasi di Bukit Tinggi kalau datuk-datuk namanya Kak Kerapatan Adat Kurai. Kak itu datuk pimpinan pucuk bule yang nagari pucuk bule nagari Kurai. Kemudian ada namono Pangkatuo Nagari. Setiap jorong-jorong tu ada datuknya Pangkatuo Nagari non. Ya. Tak salah ada masing-masing jorong tu punya ampe datuk Pangkatuo Nagari. Kemudian ada lo namanya yang mengatur budaya di kampung-kampung, Pangkatuo Kampuang namanya. Ada lo namanya Pangkatuo Windu. Ada lo datuk yang mengurus urusan pengairan kuah. Banda-banda kalau bahasa Awak tu namanya datuk Pangkatuo Banda. Nah, kalau dulu kan karena Bukit Tinggi kok kehidupan ekonominya dari pertanian. Jadi yang mengetahui bahwa kondisi banda-banda kok tentu Pangkatuo Banda tuh. Jadi kalau dicaliak-caliak sebenarnya Wak Bukit Tinggi ku banda Wak kadang-kadang ku PLN tu banda kadang tuh. Cuman kini di pasar bawah di bawah jam gantung tu banda gadang tuh. Bakal banjir juga Bukit Tinggi sebenarnya sudah ada yang pengaturan sebenarnya itu. Nah, jadi itulah bedanya Nagari Kurai. Itulah adat Salingka Nagari. Dia membahas tentang bagaimana adat dan budaya di nagari Kurai saja. Kalau adat Salingka Nagari Tanjung Raya hanya membahas tentang adat nagari di Maninjau saja. Adat Salingka Nagari Matua, pulau yang Matua saja. Itu Salingka Nagari. Jadi kalau Wak Salingka Nagari kau ndak lebih kuat, ya tentu namanya kita ndak tahu anak-anak kita mana nadek Kurai, mana nadek Payakumbuh kan. Jadi untuknya adat Salingka Nagari, adat Salingka Nagari inilah sebenarnya yang mengokohkan bagaimana kita berada pada adat sebatang panjang. Baik. Kalau itu yang laki-laki urusan adat di Kurai, kemudian perempuannya yang ngatur, yang membuat istilahnya membuatkan kebijakan tentang budaya datuk-datuk. Tapi melaksanakan carono ko adat ko menjalankan adat perempuan. Baralik mangko. Nah menjalankan kita perempuan kan. Iya. Jadi di Bukit Tinggi ini ada namanya Persatuan Wanita Kurai. Jadi ibu-ibu yang orang Kurai asli artinya Wak kok kan Minang kok kan bersuku ke ibu. Iya. Matrilineal ya. Tapi kalau bapaknya misalnya orang Jawa tapi ibunya orang Bukit Tinggi, nya tetap jadi orang Bukit Tinggi. Jadi di Jawanya diakui orang lo suku apaknya kan. Tapi kalau nyo bisa memilih mah nyo kapai ke ibunya pe kapaknya kan. Itu. Tapi kalau nyo besar lahir dan besar di sini walaupun bapaknya ndak orang sini, dia tetap orang Kurai. Tetap orang Kurai. Dia tetap melaksanakan adat budaya Kurai. Jadi nan menjalankan tradisi budayaku kalau Wak Minangkabau adalah anak-anak dari ibu-ibunya, anak dari emak-emaknya, dari
nenek-nenek, kan kita bersuku ke ibu, bernasab ke ayah. Agama ndak kita adat kita ndak melecehkan agama. Tetap kita bernasab ke ayah kan. Iya. Apapun semuanya kita menurut ayah kita. Nah, bin itu kan nama ayah wak nama biik kan. Iya. Tapi yang adat sebenarnya kalau kakaji ada anakku ndak paham orang kini tentang adat dan budaya Minangkabau itu sama lah, adat sebatang panjang juga membicarakan. Jadi adat nan sebatang panjang juga bersuku ke ibu. Jadi adat Salingka Nagari mengurus nagari masing-masing, mengurus budaya masing-masing. Bukit Tinggi se ndak silo ndak Papua do orang Pariaman tapi kalau orang Bukit Tinggi, nah orang Pariaman nya beralik di siku kami manuan adat kurelo lah, di artinya di kolaborasinya adat kurai Pariaman kan. Baik. Kami ndak do beli segala do kan. Itu sebenarnya apa makna orang Pariaman adat Salingka Nagarinya ada namono istilahnya uang jemputan. Kalau memandang segelintir saja Bali laki-laki Bali. Sebenarnya kalau kita dalami apa makna dia ada uang hilang, sebenarnya bagus karena bundo ada lo maraso punya ipa jo orang kan jo orang Pariaman saling membantu sebenarnya, saling membantu, Saling mengisi. ya saling ya. mengisi. Jadi jangan kita melecehkan orang budaya awak orang Minang Iya. jangan lecehkan budaya orang Padang, jangan lecehkan lo budaya orang betul sangka kecil silo budaya awak yang Paling sentiang rancak tidak. gitu ya, Bunda, ya. Semuanya budaya Minang adat Salingka sebatang panjang tuh rumpunnya satu. Bagian dari Minangkabau ya, Bunda, Jadi bagian dari Minangkabau kita adat Salingka Nagari bagian dari Minangkabau. Jadi kalau awak di Salingka Nagari ndak kuat, jadi sebatang panjang tuh ndak kuat lah. Baik. Jadi orang sebatang panjang tuh menguatkan masing-masing nagarinya. Siap. Jadi seperti adik buah sentak tadi, Iya. kan itu perannya orang-orang tuh. Jadi ndak kaku. Banan adik buah mati, kalau buah mati ndak bisa dirubah. Iya. Pas apa orang Minang orang Minang beragama Islam tuh ndak bisa dirubah le. Kalau lah keluar wak dari agama Islam tuh ndak orang Minang wak lido. Itulah itu tuntutan falsafah adik wak. Iya. Jadi jangan kecek-kecek do Minang Kristen, Minang tak ada, orang Minang tak ada Kristen. Gitulah. Jadi itu yang adik babua mati ndak bisa dirubah. Baik. Kita makanya tadi membahas tentang barayo ya, barayo ke rumah Minantu di Nagari Kurai. Cocok ya Bundo ya? Iya. Dengan ini. Nah, sekaitan itu Bundo, kita kan juga banyak ya nikah dengan orang luar dari Kurai sendiri ya. Ada yang mungkin menantunya orang Agam, orang Payakumbuh. Nah, itu bagaimana? Tetapkah sang mertua pergi barayo ya, pergi silaturahmi ketika Idul Fitri ke rumah menantunya? Iya. Tetap Bundo ya? Jadi walaupun minantu ndak orang Kurai, Iya. awak anak laki minantu mungkin orang Payakumbuh, mungkin Batu Sangka, mungkin Padang, kan banyak. Mungkin kalau kita hitung-hitung kita punya ipar sekarang orang Minang lah. Mungkin ndak sampai 25% istilah nonan. Ya. Nambah kari di dalam gitu kalau Iya. lah saling Iya, tukar menukar. tapi yang gitu. budaya ndak bisa kita robah. Walaupun minantua orang Pariaman, kami banyak lah keluar. Tapi dia tahu orang Bukit Tinggi, orang Kurai kalau Rirayo datang ke rumahnya. Ya. Dia sudah bersiap pula. Ya. Walaupun dia sudah tua-tua, nak pusako wak mama wak dulu bini ke Pariaman. Tapi kalau ndak tibo aja wak di teleponnya aku ndak do datang, kami lah nunggu bilo ke tibo. Jadi dimanapun menantu masih bisa dikunjungi, tetap dikunjungi, walaupun ndak orang Kurai. Baik. Nah, jadi tetap apa kewajiban wak bawa bare tetap je wak bawa bare. Baik.
Baik Bundo. Kalau secara makna filosofinya apa Bundo? Khusus untuk mertua yang pergi barayo nih ke rumah menantu. Jadi kalau Bundo lihat ya dari mulai muda sampai tua-tua, Mhm. itulah membentuk silaturahmi. Jadi orang yang melakukan budaya yang seperti itu, yang saling berkunjung itu, jarang yang terputus silaturahminya. Mhm. Saling merindukan mereka itu, Ya. saling bataragaan. Jadi kalau kita tidak itu kan hanya sekali setahun. Kemanakan datang ke rumah mama, makan di rumah mama hanya kan sekali setahun, kan tidak setiap bulan, tidak setiap minggu. Jadi dari dulunya orang-orang tua kita ya sudah merupakan budaya dia menanti mintuo anak pusako datang ke rumah bari rayo. Kan tu baku datang ke rumah awak tu kan? Ke rumah awak datang baku ke rumah awak dulu. Makan sagalun itu. Setelah tu awak lo ke rumah baku leh. Mhm. Dulu baku awak ke rumah awak. Kalau awak ketik-ketik awak dulu ke rumah baku. Ya. Tu biku baku awak mengirian baku lo ke rumah awak leh. Mhm. Tapi kalau bentuk-bentuk bundo ko lah tu kan bundo lah tu. Tapi biku bundo dalam suasana hari raya ko bundo bilo ke rumah baku baku lah datang Ya. bilo niat ke rumah. Ayo biarlah niat biku lah no ko si tibo siano niat ke rumah. Yang penting kita ada pergi. Jadi disitulah terbentuknya mendekatkan saling merindukan, saling Baik. silaturahmi, saling bataragaan bahasa awaknya. Tapi kalau dicaliak lo kan ada lo keluarga awak yang tidak peduli, ndak do kepingin berkunjung, kepingin dikunjungi, aduh tuh orang awak. Tergantung pribadi lagi ya Bundo ya. Jadi orang tua awak mengajarkan seperti itu, kita senang dikunjungi dan kita senang mengunjungi. Baik. Ah, Ini bisa disebut semacam gayung bersambut juga tidak Bunda? Iya. Kalau di Nagari Kurai, khusus Nagari Kurai ya, iya. kan di bulan Ramadan menantu datang membawa pabukuan, mantap pabukuan. Nah, secara tidak langsung dibalas juga nih ketika Iya. Idul Fitri sama mertua ya, sama Iya. mertua pagi barayo pi makan-makan ke rumah minantu gitu. Apa bisa disebut begitu Iya, Bunda? iya. Tapi kalau orang baru yang Bundo sampaikan tadi Baru menikah maksudnya Bunda? Bunda, iya baru menikah, membawa pembukuan tadi agak banyak kata Bundo kan? Itu dekat menjelang Lebaran, Iya. si mertua datang lagi ke rumah, Mhm. pai babuku ke rumah minantu tadi. Kadang-kadang ndak ada babuku, kadang babuku. Dia bawa beras, bawa pisang, bawa kalamai. Mhm. Kalamai masuk sengajuan tu kalamai. Kok Fungsinya dibuat, kok Bunda? dipasan. Mhm. Tu bawa tu ke rumah minantu tu. Mhm. Baju dijujuang dek mintu awak. Tak salah Bundo membawa talu lah tu, talu itiak. Bundo nan mana rimo dulu ya. Iya. Cuma sekarang jarang dilakukan orang tu lagi. Tu sekali tu sih nyo kalau nyo minantu baru. Oh, baru menikah ya Bunda ya? Baru menikah. Tu Kemudian mintu. Tu biku pas hari raya pai bersama kan. ah, Tapi yang silaturahmi di bulan suci Ramadan walaupun masih ada nyawa di badan, masih badan kuat, masih bisa jalan, yang mengunjungi minantu anak pusako lali namanya ya, tetap dilaksanakan sama orang Kurai. sama orang Kurai. Baik. Jadi zaman kini kan ada loh yang ndak senang dikunjungi, biarlah ndak sebenarnya itu menolak orang datang. Tapi Bundo Cali orang-orang Kurai di Siko, itu loh suatu kebahagiaannya nyo datang mintunya ke rumah. Iya. Yo kan kalau petani aduh sih dinyo orang makan lama aja di rumahnya tuh. Iya. Baik. Ndak datang badu do balik aja orang datang ke rumahnya. Begitu bahagianya dia dikunjungi oleh mertuanya. Iya.
atau dikunjungi oleh anak pusakonya, bentuk bundo datang anak pusako bundo kan. Baik. Berarti itu tidak perlu dihimbau ya. Kalau di Minangkabau kan kadang ada yang besok ke rumah ya makan kita sama-sama. Nggak perlu ya Bunda ya? Cuman karena kan kadang kan awak karena orang mempersiapkan kalau awak Minatu Baru. Yang suami awak tanya mak bila ke rumah Roza mak. Biarlah sudah sembahyang kami, artinya pada hari itu dia kan sudah sembahyang kami kian makan siang makan nasi kami sinan tuh sudah berarti dia hari pertama tuh dah dia persiapkan. Atau kusianu ke rumah lo ipasianu ke rumah lo hari pagi lah kami ke besok hari raya kedua. Dia persiapkan untuk lebaran kedua. Yo, adalah komunikasi, tidak mendadak saja begitu datangnya. Tuh. Jadi yang kalau menurut Bundo yang udah besar lahir dan besar di Nagari Kurai Kota Bukit Tinggi, mungkin hari seperti hari Lebaran itulah rasanya mungkin kebahagiaan tersendiri lah. Kita saling mengunjungi. Orang lamu ndak pulang, tiba-tiba pulang berkunjung. Sebelumnya di rumah sepi, tiba-tiba jadi rame. Itulah. Ada kebahagiaan tersendiri ya Bunda ya. Ya. Jadi ada juga sebagian ibu-ibu muda, dia tidak ingin dikunjungi, tapi pas orang habis Lebaran pergi bawa anak-anak ke tempat objek wisata. Itu salah besar kalau dalam suasana Idul Fitri. Idul Fitri menunggu orang yang datang ke rumah. Bersilaturahmi. Bersilaturahmi, membersihkan diri kan. Kita saling bermaafkan. Orang tidak berkunjung, kita kunjungi. Itu sebenarnya. Jadi kadang-kadang ada juga kita yang memikir, kita kalau berkunjung nih uang mikir uang juga. Jadi kalaulah wak memikir susahnya, yo disusah di stop sama Allah. Tapi kalau wak lah memukangkan niat si baru dia wak lai-lai si rasaki. Bundo cari orang yang susah ndak do susah hari raya itu doh. Bahagia sadanya Bunda. Bahagianya ya. Ada sepiti gitu ya Bunda. Tukar baju anak ndak cie si baju anak layu tukar baju raya anak. Hari raya ke-1, ke-2, ke-3 lah beda lah ya Bunda. Itulah hikmahnya Idul Fitri. Baik. Terutama di Adek Salingka Nagari Kurai 5 Jorong Kota Bukit Tinggi. Jadi harapan kepada yang muda-muda ya. Silakan Bunda. Ibu-ibu muda yo dari yang membentuk budaya ini sebenarnya kan dari keluarga. Ibu-ibu muda, bapak-bapak muda pas Idul Fitri ini betul-betul lah anak diajak untuk bersilaturahmi dengan keluarga. Jangan ajak anak ke tempat objek wisata. Kalau tempat objek wisata tuh bisa di hari-hari libur, hari-hari lain kan ada libur sekolah semacam. Tapi kalau bersilaturahmi keluarga ndak bisa setiap hari. Tapi kalau namanya Lebaran pintu orang terbuka semuanya. Jadi itulah bahagianya kita saling bersilaturahmi. Kita senang didatangi, kita senang mendatangi. Itulah kebahagiaan lahir batin sekali setahun. Itu diatur oleh agama kita, diatur oleh budaya kita. Baik Bunda. Allah mendatangkan rezeki kita. Maka oleh agama kewajiban kita mengeluarkan zakat. Itu kita berbagi sebenarnya. Berbagi semua kita ikut merasakan kebahagiaan di hari bahagia ini. Baik. Terima kasih Bunda. Satu perbincangan yang cukup menghangatkan hati ya, khususnya untuk bagi orang-orang Nagari Kurai ya Bunda ya. Semoga program ini bisa membantu mengingatkan kembali yang terlupa atau mungkin menghidupkan kembali yang mati ya Bunda ya. Amin. Sehat-sehat selalu Bunda. Insya Allah kita bertemu kembali di topik yang berbeda. Dan tentunya terima kasih Bunda sudah menyempatkan diri ya untuk hadir di studio kita pada hari ini. Baik, Dunsana Budaya itu tadi perbincangan kita Adek Salingka Nagari seputar salah satu ya tradisi dari Nagari Kurai, yaitu Rayo
ka rumah Minantu di Nagari Kurai. Akhir kata, saya Darwita Roza dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Adat bukan untuk ditinggalkan, budaya bukan untuk dilupakan. Ia hidup dalam sikap, bernaung dalam mufakat, dan tumbuh dalam kebersamaan nagari. Terima kasih telah bersama Adek Salingka Nagari, menyelami nilai, makna, dan kearifan lokal Minangkabau. Sampai jumpa kembali minggu depan pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat di program 4 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Adek Salingka Nagari, adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah.